kebutuhan dasar manusia yang paling utama ya. Kita setiap hari pasti akan makan. Makan juga, makanan pun berbagai jenis kategorinya. Ada yang untuk yang penderita tertentu pun ada jenis-jenis makanan ya kita butuh ya. Nah, sebab itulah kita sangat penting dengan makanan ini. Padahal kita kadang-kadang kita setiap hari pun mengolah makanan, tapi apakah sudah betul atau belum ya? Itu pun harus kita tahu ya. Oleh sebab itu kan negara berkewajiban menunjukkan ketersediaan, kejangkauan, dan untuk itu adalah sesuai dengan standar. Itu namanya bermutu, sesuai dengan standar persyaratan. Ya. Kalau aman, berarti dia adalah bebas dari cemaran kimia, cemaran mikrobiologi, dan benda asing. Sehingga makanan yang kita konsumsi tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Itu disebut dengan aman. Ya. Nah, ini yang kita kawal. Ya. Sedangkan pangan itu adalah macam-macam ya. Jadi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik produk pertanian, itu nanti kategori pangan segar, produk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah ya. Yang tidak diolah pun kategori pangan. Misalnya jeruk itu belum kita olah, kita pangan. Atau yang sudah diolah, yang sudah diolah merupakan teknologi dengan baik yang sederhana maupun yang kompleks ya. Itu termasuk pangan ya, kita sebut dengan pangan. Nah, ranah kita di mana ya? Ranah kita nanti adalah di pangan olahan ya. Ketika itu adalah pangan segar, maka ada pembagian masing-masing sesuai dengan PP 86. Kalau kita cerita keamanan pangan, tentu ini adalah merupakan upaya, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah ya, pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Jadi upaya kita bagaimana untuk mencegah makanan terkontaminasi dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain ya. Padahal kalau kita cerita biologis macam-macam, ada juga yang memang dibutuhkan oleh kita ya. Seperti lactobacillus itu kita butuhkan. Tapi juga yang kita hindari adalah bakteri-bakteri yang sifat patogenis. Kimia juga sama ya. Kita semua makan pasti ada bahan kimianya. Tapi kimia apa yang kita ini adalah kimia yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Kalau benda asing tentu adalah yang bukan dari komposisinya, walaupun mungkin tidak membahayakan. Contoh yang tidak membahayakan adalah kita pernah beli tempe, dalam tempe ada jagung, pernah ya? Itu sebetulnya cemaran fisik, karena komposisi tempe adalah kedelai, bukan jagung. Jagung adalah merupakan cemaran fisik, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dalam tempe itu ada kerikil, kita nganggap ini cemaran kerikilnya, karena ketika digigit nggak enak ya. Tapi sebetulnya jagung dan kerikil sama-sama benda asing, itu harus kita hindarkan. Ini yang kita ini yang paling mudah. Atau mungkin di tempat kita di daerah sekitar kita yang UMKM, karena hygiene sanitasinya tidak baik, maka bisa juga biologis dan juga bisa ke fisik. Ya, tadi ada potongan rambut atau kuku dan sebagainya pada makanan. Walaupun fisik belum tentu membahayakan kesehatannya. Yang selain komposisi harus kita keluarkan. Karena ketika kita cerita global, ya, kita cerita global, ketika di komposisi itu tidak ada, kemudian di situ ada, maka itu dikategorikan tidak sesuai dengan persyaratan. Masalah keamanan pangan sebetulnya apa sih selama ini? Yang pertama adalah memang karena cemaran mikroba patogen. Disebabkan oleh apa? Ini dikarenakan praktek hygiene sanitasi yang buruk ya. Akibat praktek hygiene sanitasi yang buruk. Ini yang paling sering mikroba. Kadang kita kalau Bapak dan Ibu yakin sudah pernah lihat industri rumah tangga pangan di sekitar puskes, pernah nggak, masih bisa nggak makan? Misalnya buat kerupuk, kita datang ke situ, lihat pabriknya, mau nggak disuguhi kita makan? Saat itu nggak mau, tapi ketika beli di luar mau ya, karena nggak tahu pabriknya.
saya dulu, nah ini saya cerita pengalaman karena sudah lama juga ya jadi kita kalau dia secara alamiah saja, kemudian dia mengandung BTP berlebih, bahan tambahan pangan berlebih. Bahan tambahan pangan diperbolehkan, ya diizinkan asal sesuai ketentuan. Karena ada bahan tambahan yang ada batasannya. Misalnya pewarna saja dibatasi. Kalau saya buat makanan kemudian saya membuat makanan pakai pewarna alami seperti beta karoten pun ada batasannya sampai 3000 mg per kilogram. Pewarna itu padahal pewarna alami. Pewarna sintetis sama juga ya, seperti eritrosin itu tidak boleh lebih dari 2000 mg per kilogram. Atau yang sering kita pakai adalah mungkin benzoat ya. Benzoat itu berbeda-beda tiap jenis makanan. Ini ya, kalau dia melebihi batas maka menjadi cemaran sesuai dengan tadi undang-undang pangan di PP 86 merupakan pangan tercemar. Kemudian menggunakan bahan dilarang jelas ya. Bahan dilarang itu apa saja yang paling populer? Borak, formalin, ya, metanil zero. Kita cuma sering dengar aja, oh borak nggak boleh, tapi tiap hari kita berkecimpung dengan blem gitu ya. Kita penyuluhan, tidak boleh pakai borak buat kerupuk genang. Maka untuk menghindari 3 hal ini, pelaku usaha harus kita beri pelatihan, harus kita suruh untuk menghindari 3 hal ini. Ketika kita menghindari 3 hal ini, sebetulnya nantinya itu pasti akan ke memenuhi standar. Ya, contohnya gini, ketika saya mempraktekkan hygiene sanitasi yang baik, maka nanti standar mikrobiologi akan terpenuhi. Ketika saya menggunakan bahan tambahan sesuai dengan ketentuan, itu pasti standarnya juga akan terpenuhi. Kita menggunakan bahan-bahan ini. Kalau kita menghindari fisik dengan sortasi yang baik, sehingga di situ tidak ada cemaran, tidak ada benda lain, maka juga akan bagus. Jadi sebetulnya dengan melakukan cara produksi pengolahan yang baik itu bisa menghindari 3 hal ini, dan juga persyaratan mutu akan terpenuhi ya. Nah ini nanti kita juga nanti harus tahu TPPOB, maka nanti kita akan coba menjelaskan terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Sistem pengawasan pangan itu ada 3 komponen yang terlibat. Yang pertama adalah pemerintah. Kita sebagai pemerintah punya kewajiban menentukan standar. Maka pemerintah membuat peraturan, membuat peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga melakukan pengawasan. Itu adalah terhadap dengan komoditi dan produknya. Tapi pemerintah juga melakukan penyuluhan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada siapa? Kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha. Nah, kita di sini adalah dalam pelatihan PKP ini adalah merupakan salah satu bagian peran kita pemerintah dalam sistem pengawasan. Ya, karena kita nanti tugasnya apa? Akan KIE, atau kita akan melakukan penyuluhan kepada konsumen atau produsen. Ya. Jadi tugas kita di sini adalah yang utama. Ini ngawasi, kita pengawasan. Kemudian pengawasan yang kedua adalah sebetulnya oleh produsen. Produsen bertanggung jawab terhadap hasil produksinya. Bagaimana dia pengawasan? Maka dia harus menerapkan cara produksi obat yang baik. Ini bukan CPOTB ya, tapi CPPOB. Cara produksi pangan olahan yang baik. Dengan dia menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPB, maka dia sudah melakukan pengawasan terhadap hasil, terhadap proses pengolahannya ya. Kalau ada produk tidak memenuhi syarat, bukan kita yang disalahkan, tapi adalah produsen. Misalnya industri rumah tangga, produknya tidak besar karena misalnya dia menggunakan bahan tambahan yang lebih ambang batas. Dia alasannya, ya saya karena nggak pernah dikasih tahu oleh pemerintah, misalnya nggak pernah disuruh. Bukan itu. Tanggung jawabnya tetap adalah produsen. Ya. Kemudian yang terakhir dan ketiga adalah konsumen.
kita selaku konsumen tentu harus menjadi konsumen yang cerdas ya. Jadi kita harus mampu melindungi diri sendiri kita dan keluarga kita dari produk-produk yang tidak memiliki ketentuan. Oleh sebab itulah konsumen ketika dia membeli produk selalu baca label. Sebetulnya label itu sudah lengkap dalam makanan. Misalnya kita kemarin ada yang isu tentang susu kental manis ya, tentang SKM. Di label itu sudah jelas tidak digunakan untuk bayi. Anak di bawah 5 tahun sudah ada. Hanya kita nggak pernah baca ya. Dan juga padahal kalau kita lihat lagi di situ untuk susu kental manis kan tidak boleh diseduh, dikasih sebagai diminum, sebagai pengganti ASI. Dia hanya untuk topping dalam makanan. Atau produk-produk lain, misalnya minuman serbuk ya. Minuman serbuk seperti Marimas, Top Ice ya, kemudian Ice Tea, itu di label pasti ada tulisan tidak untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Tapi pernah baca enggak? Nah, kita kadang-kadang nggak baca, sebagai orang tua pun nggak baca, kita buatkan di rumah, anak ya udah kasih gitu ya. Padahal di situ sudah ada, di labelnya sudah ada tulisan ya. Bahkan untuk yang penderita tertentu, misalnya yang minuman serbuk yang mengandung aspartam, maka di situ ada label tidak untuk penderita fenilketonuria. Ya. Tapi kita nggak pernah baca. Padahal itu fungsi konsumen, pengawasan konsumen. Baca label itu penting. Nah, ini secara bersama-sama lah bertanggung jawab ketiga-tiganya ini. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya produsen saja, tapi semua termasuk pemerintah. Kita berdiri pada dua sisi, sebagai pemerintah dan selaku konsumen. Itu ya, ini jadi dalam pengawasan yang kita lakukan. Apa sih peraturannya? Sebetulnya banyak banget peraturan di bidang makanan itu.